Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu PJLN dimanapun berada, sahabat-sahabat Gen S dan juga para pecinta dan simpatisan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang insyaallah malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya buat kita semua, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Ucapan syukur alhamdulillah marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga tidak lupa kita mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan moral terhadap kalian semua. Bahwasannya seringkali saya sampaikan kepada kalian semua bahwa sepandai-pandai tupai melompat pada akhirnya akan jatuh juga. Apa artinya? Artinya ketika kita menyembunyikan sesuatu yang buruk, dilapisi, dibaluti dengan cara apapun supaya menjadi baik, supaya kelihatan di mata orang-orang itu baik, namun pada akhirnya Allah akan membuka tabir-tabir itu semua sehingga akan kelihatan aslinya. Hal ini terkait dengan viralnya atau sedang ramenya, sedang memanasnya apa yang terjadi dengan saudara kita semua, yaitu Gus Samsudin Jadab di Blitar. Marilah kita semua merenungi dan mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang tidak baik itu hendaklah kita tinggalkan. Saya sangat menyayangkan sekali apa yang terjadi di sana. Dari kabar terbaru yang saya dapatkan dari info media sosial, bahwa pada saat ini Padepokan Nur Zat Sehati yang dipimpin oleh Gus Samsudin Jadab resmi ditutup oleh warga. Namun apakah nanti ada kelanjutannya atau ada pembelaan secara hukum dari Gus Samsudin Jadab? Hal itu mari kita berdoa semuanya, mudah-mudahan endingnya yang terbaiklah buat semuanya. Kita harus berpikir lebih cerdas, lebih rasional. Kita harus berpikir lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang mungkin terjadi pada kita, terjadi pada saudara-saudara kita, semuanya yang ada di luar sana. Yang saya sesalkan yang pertama adalah kemarin sudah saya ungkapkan mengenai kedatangannya si Marcel ke sana, disambut dengan tidak sesuai harapan. Kemudian datangnya Joko Arek juga tidak mendapatkan sambutan apapun, sehingga kembali dengan kekecewaan. Dan juga yang saya sayangkan adalah kenapa seorang Gus Samsudin Jadab yang selama ini kita kenal, beliau adalah seorang yang lemah lembut, ramah, bahkan beliau seorang yang pemberani di dalam menegakkan kebenaran, berani di dalam menumpas kesyirikan. Tapi ketika Allah kirim dua makhluk, yang pertama si pesulap merah atau si Marcel,
Yang kedua, Joko Arek, kenapa nyalinya ciut? Kenapa tidak seperti ketika beliau menghadapi para dukun santet, menghadapi para orang-orang yang selama ini digerebek, orang-orang yang selama ini menggerebek. Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini timbul tanda tanya. Tanda tanya apa? Yang pertama, si Marcel ini datang ke sana tujuannya bukan untuk berantem, bukan untuk adu fisik atau adu keilmuan. Cuman yang diminta si Marcel ini adalah sebuah pembuktian dari apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin Jadab sebelumnya. Demikian pula yang dilakukan oleh Joko Arek. Sehingga mengundang reaksi masyarakat. Jangan-jangan apa yang dilakukan Samsudin Jadab selama ini adalah real sebuah konten penipuan. Namun bagi saya pribadi, perlu digarisbawahi kata-kata saya. Bagi saya pribadi, mengenai konten-konten hiburan, penggerebekan dukun, penggerebekan preman, itu sah-sah saja. Akan tetapi ketika ada unsur meyakinkan masyarakat terhadap diri kita agar dikagumi, agar dianggap kewaliannya, kesaktiannya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang sangat disayangkan. Seorang spiritual seperti Samsudin Jadab yang dikenal dengan kelemah lembutannya melakukan seperti itu. Dan himbauan saya ini bukan hanya untuk Samsudin Jadab dan pengikut-pengikutnya. Saya harapkan kepada semua spiritual yang ada di Indonesia, guru-guru spiritual yang ada di Indonesia pada umumnya, dan pada khususnya guru spiritual yang ada di Madura, supaya jangan terlena dengan apa yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki ini adalah sedikit, hanya secuil mungkin ya. Secuil ilmu Allah yang dititipkan kepada kita ini, janganlah kita kuar-kuarkan, janganlah kita bangga-banggakan, janganlah kita ada upaya untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa diri ini telah dititipkan ilmu oleh Allah. Jangan seperti itu. Kita harus tetap santai, kita harus tetap istiqomah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pelajari. Ya. Karena sebenarnya waliullah itu setahu saya tidak pernah melakukan seperti itu. Dikit-dikit mengeluarkan karomah, dikit-dikit menunjukkan kesaktian dan lain sebagainya. Ya. Karena mereka itu kalau benar-benar waliullah, mereka akan lebih kepada ibadahnya kepada Allah, lebih kepada tawaduknya, lebih kepada rasa takutnya, rasa takwanya kepada Allah, ketimbang menunjukkan kehebatannya di depan umum. Itulah waliullah yang sebenarnya. Beda dengan wali-wali YouTube yang sekarang banyak beredar. Ya. Jadi saya yakin di antara puluhan padepokan, di antara puluhan guru spiritual yang tampil di YouTube, ya, saya meyakini secara pribadi, ini keyakinan yang tidak boleh dibohongi dan harus diakui karena ini hak asasi saya untuk meyakini suatu hal apapun. Dan keyakinan saya pribadi, Mas Wahyu, saya meyakini bahwa di antara puluhan spiritual yang ada di YouTube, 99% itu adalah settingan. 99% mereka hanya mencari uang dengan berbagai cara. Dan 99% YouTuber yang mengatasnamakan dirinya paranormal, spiritual, penggerebek dukun dan lain sebagainya, itu adalah settingan. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta GNS, para pecinta Mas Wahyu PCLN dimanapun berada, mulai sekarang saya sarankan supaya lebih mengambil manfaat daripada media sosial untuk belajar yang real-real saja. Ya, gunakan untuk melihat atau menonton pengajian,
Ya, dari guru-guru yang terahnya sudah jelas, dari guru-guru yang nasab keilmuannya sudah jelas. Kalau saya pribadi sekarang lebih suka menonton ceramah-ceramah agama seperti dari Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, terus ada lagi Kiai Haji Anwar Sahid dan lain sebagainya. Karena apa? Di dalam setiap ucapan yang beliau sampaikan di media sosial, di dalamnya adalah mengandung ilmu yang sudah jelas sanad keilmuannya. Dan insya Allah ilmu-ilmu beliau ini tidak akan melenceng daripada syariat. Ya, daripada hanya sekedar menonton konten-konten yang gak jelas. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kalian, marilah jangan tersugesti oleh ramainya media sosial yang sekarang lagi marak. Ya, menghujat sana sini, stop pekerjaan seperti itu. Mending kalian mencari pekerjaan yang bermanfaat saja. Stop pembulian terhadap siapapun dan stop pemikiran-pemikiran tentang dunia spiritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai syariat, tolong dihentikan. Berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika kalian sakit, ayolah cek ke ahlinya, ke medis dulu. Kalau memang di medis tidak ditemukan penyakitnya, karena mungkin ada penyakit ain di situ, karena mungkin ada pengaruh-pengaruh unsur sihir di situ, kita datangi ulama-ulama yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas. Bagaimana untuk mengetahui bahwa ini ulama bener, ini ulama yang ulama-ulamaan alias orang-orang yang lama, ulama-ulama double spiritual double itu menurut TJ ya. Gampang, kita datangi ke tempatnya, kemudian kita perhatikan dari cara dia menemui kita. Yang pertama, kalau ulama beneran, ketika kita datang ke rumahnya, maka akan disambut dengan baik tanpa dipungut biaya. Itu ulama bener. Tapi kalau ulama-ulamaan, ketika kita datang ke tempatnya beliau, maka sebelum ditangani sudah duit duluan. Itu namanya ulama double. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ulama benar akan senantiasa lebih memberikan nasihat-nasihat sesuai syariat Islam. Mereka akan menyuruh kita berzikir, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Pokoknya akan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Akan tetapi ketika kita bertemu dengan ulama-ulama double ini, ulama-ulamaan, ya, ulama-ulamaan, oknum ulama atau ulama palsu, mereka akan senantiasa memberikan atau mengarahkan kita kepada cara-cara yang di luar syariat. Nah, itu. Kemudian ini contoh untuk orang sakit. Ada lagi yang datang kadang orang yang punya beban ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Maju suksesnya sebuah usaha tergantung bagaimana manajemen diri ini punya kualitas. Ya, jadi ketika kualitas daripada kita memanajemen sebuah perusahaan atau usaha, maka insya Allah usahanya akan maju. Akan tetapi ketika manajemen daripada kita punya usaha itu amburadul, insya Allah usahanya akan bangkrut. Gitu aja, simple. Jangan sekali-kali kita mencari dukun, mencari pelarisan, pesugihan dan lain sebagainya. Ya kita belajar lebih rasional lah. Jangan sampai dikit-dikit dukun, dikit-dikit dukun, dikit-dikit dukun, dikit-dikit orang pintar. Akhirnya apa? Lo akan jatuh kepada orang yang gak pintar. Lo akan jatuh kepada orang yang para gak normal. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih Mas Wahyu tidak membahas GNS? Kalau saya membahas GNS, ya dari sisi-sisi yang telah saya ketahui, kalian tidak akan percaya karena saya santrinya GNS. Biarlah kalian menilai sendiri bagaimana beliau. Ya.
Makanya saya lebih tertarik menyampaikan pesan dan kesan moral daripada saya mengungkit masalah aib-aibnya orang. Kenapa? Kita semua itu punya aib. Akan tetapi kadang Allah itu masih menutupi aib kita. Makanya kita jangan bangga. Dan saya harap harapan terakhir nih. Harapan terakhir bagi saya bukan hanya Padepokan Nur Zat Sejati yang ditutup, akan tetapi semua padepokan abal-abal yang semacam itu, semua praktek-praktek pengobatan, praktek-praktek perdukunan seperti itu, saya harap ditutup. Sampai ke channel-channelnya. Karena apa? Yang jadi masalah itu adalah channelnya. Ya, channel YouTube yang menayangkan adegan-adegan kewalian, adegan-adegan kesaktian dipercaya dengan masyarakat kita, masyarakat awam, masyarakat yang memang notabene Indonesia ini rasa kepercayaannya terhadap hal-hal seperti itu tinggi, dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti ini. Tujuannya apa mereka kalau tidak hanya untuk mencari duit dan duit? Karena apa? Indonesia ini kalau dijadikan lahan untuk mencari uang dengan cara memakai atribut agama paling gampang. Tinggal beli jubah, beli sarung, beli atribut-atribut agama tanpa ada ilmu yang jelas, sanad yang jelas. Tiba-tiba namanya dikasih embel-embel Gus, dikasih embel-embel Ustadz, Kiai, dan lagi sebagainya. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Ini fakta. Dan silahkan bila pembicaraan saya ini tidak ada yang menerima atau memberatkan apa yang saya ucapkan ini, silahkan dari para YouTuber ini, mulai dari Gus Samsudin Jadab, mulai terus Gus Idris, Ustadz Nasihin, dan Kimercon. Semuanya guru-guru spiritual yang ada di YouTube kalau mengatakan kontennya asli bisa dibuktikan di depan saya. Karena saya sudah lama berkecimpung di dunia seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang nggak terima. Ya, datangi saya atau telepon saya, di mana dukun yang asli. Tapi itu semua tidak jadi masalah, tidak jadi soal kalau itu hanya digunakan sebagai konten untuk mencari uang. Akan tetapi ketika ada penipuan di sini, ketika konten-konten ini hanya memancing orang agar percaya bahwa kalian ada seorang wali, ini yang jadi masalah. Ya, yang biasa menggerebek dukun, puluhan dukun, belasan dukun, duel sama saya, dimanapun tempatnya, silahkan tunjukkan, kita ketemu di tengah-tengah. Kenapa saya sampai semarah ini? Karena sudah banyak masyarakat kita yang dibodohi oleh oknum-oknum seperti ini. Kalau Anda semua menghujat pribadi saya, ya, sekalipun kalian menyakiti fisik saya, insya Allah saya tidak akan marah. Akan tetapi ketika masyarakat awam dibodohi oleh tingkah laku kalian, ya, maka saat ini saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kalian semua. Hai para YouTuber, hai para ustadz-ustadz dobol, ustadz-ustadz yang abal-abal. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Semoga kedok-kedok kalian yang mengatasnamakan agama, mulai saat ini Allah akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah penipuan-penipuan yang berkedok agama. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang diberatkan dari apa yang saya bicarakan ini, bisa ketemu saya langsung. Ya. Demikian sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GNS dan para simpatisan Padepokan Cakralodaya Nusantara. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.